Perseteruan Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali jadi bahan perbincangan setelah muncul komentar dari seorang ibu dengan akun @coachdintri1. Ia menyoroti sikap Ahmad Dhani yang dinilai terlalu sibuk menyerang Maya di ruang publik, sementara Maya justru terlihat memilih diam dan menikmati kehidupannya sendiri. Menurutnya, sikap seseorang yang terus berbicara soal masa lalu justru memperlihatkan adanya beban emosional yang belum selesai. Ia juga menilai kebahagiaan rumah tangga seharusnya ditunjukkan lewat ketenangan, bukan terus membahas mantan pasangan di hadapan publik dan media sosial sepanjang waktu belakangan ini. Dalam opininya, ibu tersebut membandingkan sikap Ahmad Dhani yang vokal dengan Maya Estianty yang dianggap lebih elegan karena memilih memutus hubungan emosional tanpa banyak komentar. Ia menilai orang yang benar-benar sudah tidak peduli biasanya akan memilih diam dan fokus menjalani hidupnya sendiri. Sikap Maya yang tidak banyak meladeni berbagai sindiran disebut lebih bermartabat dibanding terus mengungkit luka lama di depan publik. Sementara Ahmad Dhani justru dianggap semakin memperlihatkan ketidakseimbangan emosi karena terus membahas Maya. Publik pun kembali menyoroti kontras sikap keduanya yang belakangan semakin terlihat jelas. Aku lagi pengen ngomentari inilah perseteruan Pak Dhani dan Bu Maya, ya. Perasaan ya Pak Dhani, perasaan yang namanya laki-laki itu mulutnya nggak banyak ya. Laki-laki itu kalau marah biasanya hanya diam dan pergi, diam. Tapi di sini malah kebalikan ya. Jadi kayak Pak Dhani itu mulutnya banyak banget gitu. Itu kok nggak pantas ya Pak kalau untuk perempuan, untuk laki-laki gitu loh. Biasanya yang mulutnya banyak itu ya perempuan, tapi di sini malah kebalikan. Harusnya Pak Dhani ya, kan Pak Dhani sudah memilih Mbak Wulan sebagai istrinya. Ya sudah, tunjukkan bahwa rumah tangga kalian itu bahagia. Jangan fokus sama orang lain. Jangan fokus dumehe ora di gitu loh. Jangan fokus aja dengan kehidupan kalian sendiri kalau memang bahagia. Tapi kalau semakin mulutnya banyak, itu menunjukkan bahwa hatinya, harinya, hidupnya tidak bahagia ya. Padahal itu Bunda Maya mung menengoto, dan kayaknya prinsipnya Bunda Maya itu sama aja kayak saya gitu. Jadi kalau udah benci sama seseorang atau sudah ada orang yang melukai hatinya, itu sudah di skip sampai nanti di liang kubur gitu. Jadi udah nggak menganggap dia ada, walaupun itu ada di depan mata, walaupun ada di sebelahnya, walaupun dia naik-naik ke atas pohon kek, rekelan nang wit klopo kek, atau salto di depan mata kek dan sebagainya. Kalau saya sudah benci sama orang, ya sudah saya anggap mati, begitu. Jadi enggak versinya kalau benci sama orang terus ngungkit kesalahannya orang itu bukan saya. Dan kayaknya Bunda Maya kayak saya. Jadi kalau benci sama seseorang, dia malah skip dari kehidupannya dia, dan dia nggak peduli, dan dia nggak menganggap Pak Dhani dan Bu Wulan itu ada. Itu menurut saya. Nah di sini kebalikannya Pak Dhani. Pak Dhani itu kalau memang benci sama Bunda Maya, ya nggak usah diucapkan di mulut. Siapa nih? Ya nggak usah ngomong kalau muak kayak gitu. Kalau nggak mau ketemu, kalau ketemu nanti muak, jangan kayak gitu. Halo, gitu aja sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.
yang ngebela-bela Bunda Maya, yang ngedukung Bunda Maya, dan yang sangat respect kepada Bunda Maya, dan saat ini menghujat Ahmad Dhani dan menghujat Safea, anaknya Ahmad Dhani. Kalian mikir dulu sebelum bertindak. Ini kita bukan fokus kepada gesekan atau masalah yang terjadi di Ahmad Dhani dan Bunda Maya. Yang kita pikirkan sekarang adalah kesehatan mental anak di bawah umur. Kalian harusnya mikir, harusnya objektif dalam menilai sesuatu. Kita boleh ngefans sama seseorang, tapi kita harus menggunakan akal sehat. Kita harus menggunakan perspektif yang bagus dalam menilai sesuatu. Jangan mabuk dengan sosoknya yang terlihat oke aja gitu loh. Teruntuk Mas Dhani, malu ege anak baru nikah, hitungan 1 hari 2 hari dirimu tantrum gitu. Apa nggak malu sama yang namanya mertua? Apa nggak malu yang sama namanya keluarga besar dari pihak perempuan? Kalau udah cerai sih udahlah, nggak usah repot kali, nggak usah drama-drama queen gitulah. Apa jangan masih cinta yo, hayo. Halah mbuh Pak De. Semakin hari kok iso semakin tantrum ki ya apa sih Pak De? Wis Pak De, semakin kamu berkoar-koar, semakin tahu siapa sebenarnya penjahat sesungguhnya. Terus toh Pak dilem keluar lehmu tantrum iku. Masih ada satu lagi anakmu sing durung nikah. Jajalan episode apa meneh seumben ya. Tak tunggu Pak De, semangat. Sudah berpuluh-puluh tahun masih ngomongin mantan aja Pak Denegi. Lagian tak lihat-lihat akhir-akhir ini tuh pakai kacamata hitam. Apa ya artinya? Yuk coba tebak. Selain menutupi mata ya, kacamata hitam itu menutupi apa lagi? Ayo kira-kira menurut psikologi. Yuk tebak, siapa yang bisa? Kalian sudah tonton belum? Pasti dong, pasti sudah selesai dong kalian tonton semua video ini. Ya. Terus salahnya di mana? Kan ini yang bikin heboh seluruh dunia ini. Salahnya di mana? Yang bilang Bunda Maya mungkin masa lalu lah, drama lah, ratu drama lah, perempuan berselingkuh lah. Salahnya di mana? Kenapa si Dhani jumpa pers terus topiknya kemana-mana? Mbak Maya juga nggak menyerang si Safea, ya. Kok tiba-tiba Safea nangis? Salahnya di mana itu kalimat? Coba kalian tonton dulu sampai habis. Salahnya di mana? Bunda Maya itu seorang ibu, jadi wajar seorang ibu itu memflashback, ya biar anaknya ingat masa-masa kecilnya dulu. Ya terlepas di situ ada momen apa ya, terlepas ya sebodoh amat. Yang penting Bunda Maya memflashback saat kecilnya si El. Entahkah saat itu kebetulankah dengan rumah tangganya hancur, dengan munculnya seorang pelakor. Terus apakah kita nggak boleh gitu mengingat masa-masa kecil anak kita gitu? Ya, itu cuman timingnya aja yang pas. Momen anak-anak waktu kecil dan momen juga ada perusak rumah tangga orang, perempuan penggoda. Netizen dia tuh sakit hati karena nggak dibawa acara di Bali, jadi dikeluarkan semua unek-uneknya. Ini karena sakit hati tadi, kesel acara L anaknya dia nggak ikut dengan keluarganya itu, jadi dia ngarang begini. Sekarang pakai logika ya netizen ya, dia habis cerai dengan Bunda Maya, masalah yang menimpa dia banyak banget kan. Kalian ingat gak yang dia waktu itu nangis pakai kemeja putih, ya maafin ayah ya, ayah nggak bisa ikut acara ya katanya. Ingat gak kalian ini kan ini ada bukti semuanya di media ini, di YouTube, di mana kan semua kalian bisa lihat yang dia nangis itu.
banyak banget ya kan, terus dia bermasalah sama Agnes sama ini sama itu, kan salah satu teguran untuk dia tapi tanpa dia sadari. Ahmad Dhani ini sosok manusia yang tidak mau disalahkan walaupun dia merasa salah, walaupun dia salah. Jadi apapun yang keluar dari mulut si gundul Ahmad Dhani kayak semua palsu semuanya. Ceritanya tuh ngarang. Ini karena sakit hati tadi loh. Sampai sakit hati tolong gundul. Sakit hati kan ya sampean ora ikut acara anakmu wedding yang di Bali ya kan. Ya. Udah saya mau masak kangkung dulu urus gundul nggak ada habisnya. Bunda Maya, love you Bunda. Bunda Irwan Musri, Dedi, CEO Rolex, I love you. Allah yang maha tahu segalanya. Mbak AS